Halo, selamat datang. Ini adalah tutorial yang ketiga ya. Nanti di akhir video ini akan ada penjelasan untuk tugas. Jadi nanti mohon dilihat sampai akhir dan diperhatikan baik-baik kriteria dan cara pengumpulannya ya. Oke, sekarang di tutorial kali ini bisa dilihat ini adalah game dari tutorial pertama yang udah kita kerjakan. Eh, Kalau dilihat waktu itu game ini yang object collecting ya. Jadi ini playernya gerak, dia ngambil pick up objects, terus di sini ada timer dan di sini nanti ada tulisannya menang atau kalah. Nah, tapi gamenya mungkin agak uh, membosankan ya karena tidak lama-lama membosankan karena tidak ada pertama tidak ada suara, itu yang mau kita ketambahkan hari ini. Jadi bisa dilihat di sini sudah ada folder yang saya tambahkan, folder audio. Di sini ada 3 sound effect dan ada satu background music ya. Ini saya download. Nah, sekarang kita akan melihat caranya mengimplementasikan suara-suara ini dalam gamenya. Oke, pertama ini adalah suara pickup. Uh, ini akan dipakai kalau kita mengambil objek pickupnya. Jadi itu gimana caranya? Pertama kita pasang dulu, kita tentukan dulu suara ini mau dipasang di objek yang mana. Kalau kita perhatikan di gamenya, bisa saja kita pasang di masing-masing dari objek pickup ini. Tapi ada cara yang lebih efisien ya. Caranya itu kita tempelkan suaranya di player, di objek player, kemudian kita bunyikan setiap kali playernya menyentuh pickup objeknya. Nah, untuk itu sudah lebih mudah karena di scriptnya kalau kita buka di script yang move ya, yang untuk player sudah ada uh, method di mana kita dan isinya method yang on trigger enter 2D di mana di sini kita sudah menentukan, sudah bisa mengecek apakah playernya menyentuh objek pickup atau tidak. Jadi code baru yang akan kita tambahkan bisa kita tambahkan di sini saja. Jadi pertama kita lihat objek playernya. Di sini kita tambahkan komponen baru namanya audio source. Ini ya. Nah, audio source ini komponen yang bertugas untuk membunyikan suara. Nah, suara yang mau kita pakai di sini adalah objek ada yang pickup, yang suara yang pickup yang namanya sudah ditentukan. Ini kita drag saja ke dalam audio clip agar dia tahu suara yang mana nanti dibunyikan. Kemudian ini play on awake, ini kita matikan saja. Karena play on awake itu berarti jika ini dicek boxnya, maka suara ini akan bunyi setiap kali objek player ini aktif. Jadi waktu gamenya mulai dia akan bunyi, terus kalau sewaktu-waktu dia dibikin non-aktif, terus aktif lagi nanti dia bunyi lagi. Kita tidak perlu itu, jadi kita matikan. Terus di sini ada loop. Loop itu adalah kalau dicek jika suaranya sudah habis, dia akan muter kembali ke awal. Kira-kira seperti ini. Kalau misalnya tidak di loop, dia seperti ini. Kalau di loop, seperti ini. Kira-kira begitu. Itu biasanya lebih bermanfaat untuk background music ya, karena kalau lagunya udah berakhir, nanti dia muter ke awal lagi. Tapi karena ini sound effect, jadi kita tidak butuh, kita matikan saja. Kemudian di sini ada volume. Ini ya volumenya seberapa keras suaranya. Nanti kita tentukan. Terus di sini ada yang bisa diotak-atik lagi. Jika Anda tertarik silahkan dicoba-coba. Tapi untuk kali ini tidak kita gunakan parameter lainnya ya. Jadi kita pakai saja yang objek pickup. Ini komponennya mungkin kurang lebih sudah siap ya. Jadi kita sekarang ke script. Di atas kita tambahkan dulu private audio source. Kita beri nama saja AS karena seperti ini nggak bisa AS, itu sudah dipakai ya. S dibaca sebagai S. Jadi kita ganti saja audio namanya. Nah, oke. Kita beri nama aja audio. Atau jangan deh, ini bisa takut membingungkan, kita bikin yang baru lagi, sound. Nah, ini lebih aman. Namanya kata ini tidak dipakai untuk hal-hal lain ya. Oke, sini sudah ada. Lalu kita tambahkan di sini untuk mencari komponennya sound sama dengan seperti mencari rigid body ya, get component,
tapi di sini kita tulis audio source. Oke. Kemudian di sini kan sudah dicek apakah playernya menyentuh objek pickup yang memiliki tag pickup. Jika iya, skornya nambah, skor count-nya, kemudian pickupnya di delete atau di destroy ya. Nah, kita kan mau membunyikan suaranya. Tadi kan komponennya sudah di reference dengan nama sound ya. Jadi kita tulis di sini sound dot play. Yang ini ya, sound dot play. Kemudian karena dia ini metode, kita beri kurung buka dan kurung tutup. Lalu kita save. Dan sekarang harusnya sudah bisa bekerja ya. Sebentar, ini di compile dulu. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Sekarang dicoba. Nah, tadi bunyi karena berarti ada objek pickup yang muncul di tengah ya. Mungkin code spawning kita harus kita ganti agar tidak ada pickup objek yang muncul di tengah. Jadi kita coba ambil ya. Nah, sekarang sudah bunyi setiap kali playernya menyentuh objek pickup. Oke. Berarti ini sudah bekerja dengan baik ya. Sekarang masih ada 3 suara lagi. Masih ada wind sound, loose sound, dan background music. Oke, untuk wind dan loose ini lebih mudah ya, karena kita tidak butuh mengotak-atik code-nya lagi. Karena kita lihat di sini di canvas, ini wind dan loose sound, text-nya ini adalah objek tersendiri masing-masing yang kita set sebagai non-aktif ketika gamenya mulai. Kemudian jika playernya menang, maka wind akan aktif. Jika player gagal karena timernya habis, maka loose akan aktif. Ini sangat bermanfaat untuk kondisi kita sekarang, karena kita bisa melakukan ini. Ini kita mau melakukan hal yang sama, memberi audio source komponen kepada mereka berdua, jadi bisa kita select dua-duanya dengan shift. Kemudian kita add komponen audio source. Nah, sekarang dua-duanya punya audio source ya. Ini kita sambil mengedit dua-duanya berbarengan. Nah, kita kan maunya suaranya beda, jadi sekarang kita klik di tempat lain biar nggak di-select lagi. Terus kita klik satu-satu buat kita edit komponen audio source-nya. Ini sekarang kita masukkan dulu yang win, berarti win. Nih, play and awake-nya kita nyalakan, karena nanti begitu game mulai dia sudah non-aktif ya waktu game mulai. Begitu player menang baru nanti dia nyala dan bunyi suaranya itu akan di-play oleh komponennya. Jadi ini harusnya sudah ya, ini play and awake, loop-nya tidak usah. Sisanya ini nggak apa-apa harusnya. Jadi udah, ini kita tutup. Sekarang untuk yang loose, kita drag audio yang loose. Oke. Ini kita save. Coba kita jalanin ya. Oke. Nah, itu dia suaranya. Suara menangnya sudah berfungsi ya. Sekarang kita butuh audio loose-nya, tapi daripada menunggu 1 menit terlalu lama, kita kurangi saja timernya, mungkin jadi cuma 3 detik, agar playernya langsung kalah, biar kita bisa tes sound effect-nya ini. Kita play, ini kita biarkan saja. Nah, itu dia, you failed, ada suaranya tadi ya. Oke, berarti sound effect di game ini sudah berfungsi dengan baik. Ini jangan lupa tadi habis kita tes, kita kembalikan lagi, timer jadi 60 detik. Kita belum masukin sound background musicnya ya. Jadi sekarang untuk background music, karena dia akan nyala terus-menerus, kita tempelkan saja dia di objek yang tidak berubah-ubah. Misalnya dalam hal ini kamera. Ini kita tambahkan audio source. Lalu kita masukkan saja dia ke dalam slot audio clip. Ini play on away kita nyalakan biar dia langsung nyala, kemudian kita loop karena ini music ya. Kita nggak pingin dia berakhir, jadi dia setelah filenya sampai ujung nanti dia muter lagi ke depan. Nah, ini agak keras suaranya, jadi kita turunkan saja volumenya, mungkin kira-kira segitu. Kita coba ya. Oke, itu musiknya bunyi ya. Jadi sekarang lengkap sound effect, background music, ada semua ya. Oke, sekarang kita sudah di game yang dari pertemuan kedua ya, yang game shooter.
di game yang ini tidak hanya sound effect dan background music yang akan kita tambahkan, tapi kita juga mau ganti sprite-nya biar tidak hanya bentuk basic seperti segitiga, lingkaran, segitiga dan kotak-kotak ya. Lingkarannya akan kita, atau pelurunya akan kita tetapkan untuk saat ini. Jadi di sini di folder sprite sudah saya tambahkan 2 sprite baru, ada yang untuk player dan ada yang untuk enemy. Jadi biar kelihatan lebih menarik gamenya ya, jadi kita buka dulu, kita edit layernya langsung dari sprite-nya di dalam ya. Jadi ini kita tambahkan sprite saja satu lagi. Nah, lalu sprite yang baru ukurannya kita sesuaikan dengan yang lama ya, karena collidernya kan tidak berubah, karena collidernya ngikutin ditempelnya di object playernya, ada di sini dia. Jadi kita lihat di sini. Oke, ini collidernya kira-kira sebesar itu. Sekarang object playernya kita sprite playernya kita sesuaikan ukurannya ya. Kira-kira mungkin 0,3 ya. Coba. Sih terlalu besar, mungkin 0,25. Terlalu kecil ini, nggak apa 0,3 deh. Ini collider kita sesuaikan aja ukurannya nanti. Nah, sekarang yang ini kita majukan sedikit. Oke. Nah, sekarang objek yang triangle-nya, sprite yang triangle kan kita sudah tidak butuh, ini kita hapus saja. Nah, sekarang collider-nya kita sesuaikan ukurannya ya. Kira-kira segitu, panjangnya mungkin kira-kira ya segitulah, nggak apa-apa. Oke, ini collider kira-kira segitu ya ukurannya. Kita save. Jadi sekarang playernya udah ganti sprite pesawat. Terus enemy-nya kan prefab ya, jadi ini kita keluarin aja, atau ini prefab itu bisa kita edit langsung tanpa dimasukkan ke dalam scene. Kita pencet yang tadi, jadi ini kita klik prefabnya enemy, terus kita pencet open prefab. Nah, langsung yang kita edit di scene view ini adalah si prefabnya aja, kita edit dia langsung dari dalam foldernya ini. Jadi ini sprite-nya udah ada ya, ini kita tambahin sprite enemy-nya. Sama kayak yang player, ini ukurannya kita sesuaikan ya. Oh iya, tadi sorting order and layer-nya ya belum kita ganti. Ini jadi 1. Terus ukurannya sekarang mungkin, atau ini kita, nah biar kelihatan 0,4. Oke, ini collider-nya kita kecilkan, atau ini kita perbesar aja, nggak apa-apa deh, mungkin sekitar 0,6. Nah, oke, ini sprite-nya kita buang saja, lalu collider-nya kita sesuaikan ya, tingginya kurangi mungkin sekitar segitu, atau body utamanya saja ya yang kena ya, segini. Kemudian lebarnya, oke, ini kira-kira segitu ya. Jadi yang bisa ketabrak dan ketembak sebesar ini aja. Kita kembali ke sini. Oke, ini kita cek ya, apakah sudah berubah. Kita tunggu. Nah, itu dia. Oke, jadi sprite-nya sudah berubah ya. Sprite enemy dan sprite player-nya sudah ganti jadi pesawat dan UFO atau pesawat alien. Sekarang kita akan mengimplementasikan sound effect dan background music ya. Jadi, oke, ini di sini di folder audio ada 4 suara lagi. Di sini ada yang shoot, di sini ada kill. Ini shoot untuk ketika
pelurunya keluar ya gitu, player nembak. Kill itu kalau UFO-nya hancur. Game over kalau ya game over, playernya kalah. Kemudian di sini ada background music satu lagi yang saya download. Jadi oke. Pertama kita pasang yang shoot dulu ya. Jadi kita tempel soundnya di objek yang gun. Jadi kita masukin audio source. Ini shoot kita taruh di sini. Mungkin suaranya kecilin dikit biar nggak terlalu keras. Terus play on awake matiin, loop matiin. Oke. Sekarang kita buka script gun controllernya ya. Nah, oke, di sini kan udah ada audio source-nya tadi di object gun. Jadi kita tinggal tambahin di sini ya. Private audio source sound. Terus kita bikin dulu ya void start untuk nge-reference audio source-nya. Jadi kita bikin sound sama kayak di game yang pertama tadi. Get component audio source. Terus di sini kita tambahin di sebelum kita pencempur, kita bikin aja langsung sound.play. Kurang buka, kurang tutup, selesai. Nah, kita tes ya. Setelah ini dia compiling dulu. Oke. Oke, sorry di situ ada frame drop tadi. Ya, ini gunnya udah bunyi ya, ada suaranya sekarang kalau nembak. Oke, sekarang untuk suara yang lain-lainnya, di sini ada yang lebih mudah mungkin yang game over dulu ya. Jadi kita seperti yang game over text di game yang pertama ya. Jadi kita masuk ke canvas, kita cari teksnya. Ini dia ya. Jadi kita tambahin aja di sini audio source. Audio. Nah, itu ya. Ini kita drag lagi, game over. Terus play on awake ya. Langsung terus loop, nggak usah dinyalain. Jadi kalau game over langsung ada suaranya. Coba kita tunggu UFO-nya datang. Itu dia. Nah tuh, game over ada suaranya ya. Sekarang kita masukkan sound effect yang kill ya. Ini agak sedikit lebih sulit karena kita mau tempelin suara ini di prefab enemy-nya, tapi kalau kita play ketika dia hancur, nanti dia di-delete, suaranya belum, dia di-destroy, suaranya belum selesai, dia udah keburu hancur, jadi suaranya nggak kedengeran ya. Jadi untuk itu harus kita tempel di tempat lain. Kita akan tempel, jadi gini, kita mau suaranya itu bunyi kalau UFO itu di-destroy oleh tembakan playernya ya, bukan kalau dia di-destroy oleh oleh deleter yang di belakang sini, karena kan dia di-destroy juga kalau di sini, tapi kita nggak pingin itu dia bunyi kalau kenanya sama ini. Jadi kita tempelin aja di si score counter ya, ada di mana dia score counternya. Oh nih, ditempel di ya text score ya di sini ya. Ini score counternya, jadi audionya kita tempel di sini. Audio source. Kita masukin yang kill. Suaranya dikecilin sedikit. Play on awake nggak usah, loop nggak usah ya. Jadi udah ada di sini dia. Sekarang kita edit script yang score counter dulu. Oke, di sini kita bikin seperti yang sebelum-sebelumnya, private, audio source, sound, terus kita bikin, oh ya di sini udah ada start ya, kita tambahin aja, sound, get component, audio source,
Kemudian kita bikin metode sendiri di sini ya. Private, kita bikin butuh dia public. Jadi kita bikin public void kill sound. Nah, ini kita bikin aja sendiri ya. Ini nggak ada dari Unity. Ini kan kalau restart dari void start terus kemudian ada update, ini dari sananya Unity udah ada ya. Kalau ini kita bikin sendiri, nanti ada gunanya nanti kita lihat. Jadi kita bikin aja di sini, kalau dia dijalanin langsung aja kita langsung aja sound.play. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita buka script yang enemies controller. Nah, kita tambahin aja di sini ya, kalau dia hancur gara-gara bullet dari player. Jadi kita di sini kan udah kita nge-reference si score controllernya ini, SC di sini. Kalau enemy-nya hancur karena bullet, skornya nambah. Kan ada di sini kan. Nah, sekarang kita bisa lakukan yang sama untuk sound effect-nya. Jadi kita tambahin di atasnya aja sc dot apa namanya tadi kita namain? Kill sound ya. sc dot kill sound. Terus kita kurung buka, kurung tutup. Dah. Ini aja. Ini kita save. Sekarang kita coba ya. Kita tunggu enemy-nya datang. Nah, itu dia. Nah, bunyi ya. Sound effect kill sound-nya ya. Oke. Jadi, 3 sound effect itu sudah berfungsi dengan baik. Mungkin lebih baik kalau enemy-nya hancur ada gambar explosion atau apa gitu ya. Tapi untuk kali ini kita cukup suaranya aja. Terakhir, tinggal musiknya ya. Jadi seperti di game yang pertama, kita cari aja objek yang nggak berubah-ubah. Di sini kamera, kita tambahin aja di sini audio source. Terus kita masukin lagunya, play on awake, loop, suaranya kecilin. Oke, ini kita tutup aja, save, kita coba ya. Oke, itu musiknya kedengeran. Oke, jadi semua sound effect-nya udah berjalan, musiknya juga. Jadi kira-kira begitu caranya kita pakai ganti sprite dan masukin sound effect dan background music ya. Oke, sekarang untuk tugasnya, kalian akan diminta untuk membuat minigame seperti yang sudah kita pelajari di 3 tutorial ini ya. Jadi tidak usah terlalu ruwet, selama dia berbentuk game yang bisa dimainkan, itu sudah cukup. Kriterianya adalah pertama, gameplaynya harus berjalan dengan baik, kalau dijalankan dia tidak muncul error, dan pokoknya semuanya itu berjalan dengan semestinya. Itu adalah 70% dari penilaian. Kemudian 10% adalah dari kerapian code yang kalian buat di Visual Studio ya. Hasil code C# itu enak, tidak berantakan ya. Paling tidak berantakan dan enak untuk dibaca. Kemudian 10% berikutnya adalah dari sprite yang kalian gunakan di dalam gamenya. Jadi untuk tugas kali ini tidak apa-apa kalian mengambil dari internet, jadi tidak harus buat sendiri. Jadi silakan gunakan internet untuk mendapatkan sprite kalian. Dan 10% yang terakhir adalah audio, jadi sound effect dan background music seperti yang kita pelajari di tutorial kali ini. Itu juga silahkan kalau mau download, tapi kalau alangkah lebih baiknya kalau bisa bikin sendiri, itu juga sekaligus untuk latihan ya, untuk kedepannya. Tapi kira-kira begitu, kali ini sprite dan audio silahkan ambil dari internet, tapi programming kalian yang buat sendiri. Gameplaynya juga kalau bisa tidak persis seperti yang di tutorial, tapi kalau masih mengalami kesulitan silahkan ikuti. Kira-kira begitu.
Cara mengumpulkannya adalah pertama, kalian bisa lihat di Unity Hub ini. Di sini ada directory, misalnya game yang untuk tugas kalian adalah yang ini. Di sini ada directory file gamenya ada di mana ya. Jadi itu kita buka. Nanti kalau udah ketemu filenya, dia folder ya. Jadi satu project ini tuh adalah berbentuk folder. Jadi anggap yang pertemuan dua ini adalah tugas kalian. Jadi kemudian yang kalian lakukan adalah ini dijadikan zip ya. Kalau di Mac itu caranya tinggal right click terus compress. Ini kita tunggu. Oke, sudah selesai. Ini dia jadi file .zip ya belakangnya. Dia foldernya di compress. Lalu zip ini nanti kalian upload ke file tempat-tempat hosting file ya, misalnya Dropbox atau G Drive atau apapun yang bisa nanti kalian dapatkan link untuk bisa saya download file projectnya untuk dinilai. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di grup WA Exco kita ya. Kira-kira sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih dan selamat bekerja.